Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Jika di episode kemarin kita sudah mengupas tuntas sebuah topik yang sedang panas-panasnya diperbincangkan, yaitu tentang update nasib 9 pemain Chelsea yang masa depannya masih abu-abu. 9 pemain tersebut adalah David Washington, Omari Keliman, Mamadou Sarr, Liam Delap, Tosin Adarabioyo, Nicolas Jackson, Mykhailo Mudryk, Mark Guehi, hingga Dario Esugo. Skuad Chelsea saat ini terlihat sangat gemuk dan manajemen harus berpacu dengan waktu untuk mencarikan mereka sebuah solusi sebelum bursa transfer resmi ditutup. Setelah mengetahui siapa-siapa saja yang masuk ke dalam daftar tunggu tersebut, pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, apa langkah konkret yang harus diambil oleh manajemen? Bagaimana cara The Blues menyelesaikan kemacetan di ruang ganti tanpa merugikan neraca keuangan klub? Pada episode spesial kali ini, kita akan membahas secara eksklusif 3 solusi jitu yang wajib dilakukan oleh Bluco Management agar ke-9 pemain ini bisa segera mendapatkan kepastian dan tentunya memberikan win-win solution bagi semua pihak. Apa sajakah 3 solusi mutakhir tersebut? Sebelum kita masuk ke pembahasan utama yang super daging ini, jangan lupa untuk teman-teman klik tombol like, tinggalkan komentar kalian di bawah, dan pastinya subscribe channel Zona Chelsea Indonesia agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru seputar The Blues. Kalau sudah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama sebagai berikut. Solusi pertama dan yang paling logis secara bisnis untuk bisa merampingkan skuad dengan cepat adalah menjual pemain-pemain yang tidak masuk ke dalam rencana klub dengan harga yang wajar. Dalam kondisi normal, klub yang ingin membuang Deadwood akan memberikan potongan harga atau obral murah meriah. Tapi tunggu dulu, kita sedang membicarakan Chelsea di era Bluco Management. Chelsea di era Bluco adalah tim yang memiliki ego dan prinsip negosiasi tingkat tinggi. Mereka selalu ingin menjadi pihak yang menang dan memegang kendali penuh dalam meja negosiasi transfer. Manajemen tidak peduli apakah waktu penutupan bursa transfer sudah mepet atau masih lama. Dan prinsip mereka sangat jelas, yaitu jika kami mematok harga sekian, maka tebuslah harga tersebut. Entah itu dibayar lunas di depan, atau diakali melalui berbagai add-ons dan bonus performa, klub pembeli harus tunduk pada valuasi yang sudah ditetapkan oleh Chelsea. Mengapa Chelsea sebegitu percaya dirinya? Karena manajemen dan tim direktur olahraga sangat mengandalkan pendekatan data driven. Berdasarkan data analisis internal klub, pemain-pemain yang Chelsea memiliki metrik kemampuan yang sangat baik. Bahkan jika di saat berseragam Chelsea mereka dianggap pemain bapuk atau underperform. Akan tetapi, jika dianalisis secara statistik dasar dan melihat kemampuan yang mereka miliki, pemain-pemain ini masih sangat mumpuni untuk meningkatkan kualitas klub pembeli. Mari kita lihat contoh valuasi harga gila-gilaan yang telah ditetapkan oleh Chelsea. Jika kita melihat daftar nama yang ada di skuad, yang santer dikabarkan diminati oleh klub lain, Chelsea tetap tidak ragu untuk menyematkan bandrol fantastis. Pedro Neto dibanderol di angka 100 juta pound sterling. Lalu Malo Gusto sebesar 75 juta pound sterling. Nicolas Jackson di angka 65 juta pound. Liam Delap 50 juta pound sterling. Hingga sang gelandang pemenang Piala Dunia Enzo Fernandez yang valuasi harganya bahkan menembus lebih dari 120 juta pound. Angka-angka ini tentu sangatlah masif
Dan pertanyaannya sekarang adalah berapa banyak klub di Eropa saat ini yang mempunyai kekuatan finansial dan urgensi tinggi untuk menebus pemain-pemain tersebut di saat-saat terakhir jelang penutupan bursa transfer. Namun, di balik harga transfer yang selangit, ternyata ada sebuah masterclass strategi dari Bluco Management. Pemain-pemain yang dipunyai oleh Chelsea saat ini, mayoritas dari mereka memiliki struktur gaji yang relatif minim dan terbilang sangat masuk akal. Ini adalah sebuah daya tarik utama. Seringkali klub-klub di Eropa lebih memilih membayar biaya transfer sedikit lebih mahal, asalkan gaji mingguan sang pemain masih rendah. Mengapa demikian? Karena jika sang pemain ini nantinya ternyata gagal atau flop, maka karena gajinya masih rendah, bisa membuat mereka jauh lebih mudah untuk dijual kembali di masa-masa mendatang. Sangat jauh berbeda dengan klub rival kita yaitu Manchester United, di mana kala itu pemain-pemain mereka memiliki gaji selangit yang ujung-ujungnya membuat kesulitan mencari klub pembeli baru. Inilah strategi mutakhir dari Bluco yang membuat mereka sangat percaya diri untuk mempertahankan bandrol harga tinggi. Namun, jika ego The Blues tetap tinggi dan mereka tidak mau menurunkan harga, sehingga membuat para pemain Chelsea sepi peminat, maka manajemen harus segera menekan tombol darurat dan beralih ke solusi yang kedua. Jika menjual secara permanen menemui jalan buntu, solusi kedua adalah meminjamkan sang pemain. Tapi harus diingat, ini bukan sekedar membuang pemain secara sementara. Manajemen harus super cerdas dan jangan asal melepas pemain ke sembarang klub hanya agar beban skuad berkurang. Pihak The Blues harus melakukan asesmen yang sangat ketat, yaitu apakah klub peminjam nanti memiliki gaya main yang cocok, dan juga apakah sang pemain nanti akan dijamin mendapatkan menit bermain reguler. Para dewan direksi Chelsea harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyertakan opsi pembelian di akhir masa peminjaman, atau yang lebih ekstrim menerapkan klausul loan with obligation to buy, yang artinya adalah pinjaman yang dibarengi dengan kewajiban membeli di akhir masa peminjaman. Jika skema ini berjalan mulus, maka ini adalah win-win solution yang paling paripurna. Chelsea bisa mengurangi beban skuad, lalu sang pemain bisa mendapatkan menit bermain, dan klub pembeli mendapatkan amunisi baru. Namun, seperti yang kita tahu, dunia sepak bola tidak seindah di atas kertas. Terkadang klub peminjam bermain sangat licik untuk menghindari kewajiban membeli tersebut. Kita semua tentu masih ingat dengan kasus ikonik dari Antoine Griezmann. Pada musim 2022-2023, pelatih Atletico Madrid Diego Simeone melakukan sebuah trik manipulasi kontrak yang brilian dan juga sekaligus licik. Awalnya Barcelona setuju untuk meminjamkan Griezmann ke Atletico Madrid dengan klausul wajib beli sebesar 40 juta euro. Syarat kewajiban sebenarnya cukup simpel untuk dipatuhi, yaitu Antoine Griezmann harus bermain minimal 45 menit dalam 50% laga yang tersedia selama 2 musim. Namun, apa yang dilakukan oleh Diego Simeone? Di awal musim, ia selalu membangku cadangkan Antoine Griezmann dan baru memasukkannya persis setelah menit ke-60. Biasanya di menit 61, 62, atau 63. Dengan menggunakan taktik ini, durasi bermain Antoine Griezmann dalam setiap laga selalu di bawah 30 menit. Alhasil, pertandingan tersebut tidak dihitung ke dalam syarat klausul kewajiban membeli. Atletico berhasil memanfaatkan celah hukum, namun membuat Barcelona meradang,
hingga pada akhirnya memaksa Barca menjual Griezmann dengan harga diskon besar-besaran agar masalah cepat selesai. Berkaca dari situasi Barcelona dan Antoine Griezmann, maka pihak Chelsea sebisa mungkin harus menghindari skenario horor ini. Direktur olahraga Chelsea harus merancang klausul kontrak yang anti bocor dan rawan diakali. Jangan memberikan syarat menit bermain yang tentu mudah dimanipulasi. Lebih baik gunakan syarat yang lebih konkret, yaitu misalkan jumlah penampilan, kontribusi gol dan assist, atau posisi akhir klub di papan klasemen nanti. Selain merancang klausul kontrak yang anti bocor, Chelsea juga bisa menerapkan loan fee atau biaya peminjaman yang cukup besar di awal kesepakatan. Dengan membayar mahal di depan, maka klub peminjam akan merasa rugi jika tidak memaksimalkan sang pemain, sehingga opsi ini bisa mencegah mereka mempermainkan aset-aset Chelsea. Jika solusi pertama yaitu menjual pemain mentok karena ego harga, dan solusi kedua yaitu skema peminjaman, juga ternyata masih sepi peminat karena tidak ada yang berani menyanggupi klausul Chelsea, maka manajemen harus masuk ke kartu as terakhir, yaitu manfaatkan jaringan Bluko. Deadline day semakin mepet dan manajemen kebingungan, maka solusi yang paling solutif adalah mengirimkan pemain-pemain tersebut untuk membantu klub saudara atau klub satelit Chelsea di Prancis, yaitu RC Strasbourg. Ini adalah sebuah keuntungan nyata dari model multi-club ownership. Sejauh ini, Chelsea telah memanfaatkan koneksi dengan mengirimkan dua pemain potensial mereka, yaitu Philip Jorgensen dan juga Genesis Antwi, untuk menimba ilmu dan menambah jam terbang di kompetisi Ligue 1 Prancis. Namun, ada satu hal penting yang harus diperhatikan, yaitu peraturan resmi FIFA. FIFA kini sangat membatasi aturan pemain pinjaman. Jatah maksimal sebuah klub untuk meminjamkan pemainnya kepada satu klub naungan yang sama adalah maksimal 3 pemain profesional dalam satu musim kalender. Artinya, The Blues hanya menyisakan satu slot peminjaman terakhir untuk dipinjamkan ke RC Strasbourg. Jika kita melihat kembali daftar 9 pemain yang statusnya masih menggantung, mereka adalah David Washington, Omari Keliman, Mamadou Sarr, Liam Delap, Tosin Adarabioyo, Nicolas Jackson, Mykhailo Mudryk, Mark Guiu, dan Dario S. Hugo. Melihat daftar ini, manajemen harus memilih dengan sangat bijak siapakah yang paling pantas untuk mengisi satu slot berharga. Menurut pandangan kami di channel Zona Chelsea Indonesia, pilihan terbaik untuk disekolahkan ke Prancis adalah Mykhailo Mudryk atau Dario S. Hugo. Mengapa demikian? Karena keduanya memiliki atribut teknis dan fisik yang sangat cocok dengan karakteristik sepak bola Prancis yang mengandalkan transisi cepat. Kecepatan kilat Mykhailo Mudryk bisa mendongkrak daya serang Strasbourg dan bisa mengubah mereka menjadi kuda hitam yang mematikan di Ligue 1 Prancis. Tujuan utama Chelsea sudah sangat jelas, yaitu untuk membantu RC Strasbourg finish di papan atas dan mengamankan zona kompetisi Eropa, entah itu UEFA Conference League, Europa League, atau bahkan sampai menembus zona Champions League. Bagi Chelsea, meminjamkan salah satu pemain Deadwood ke RC Strasbourg adalah sebuah langkah cerdas untuk menjaga atau bahkan meningkatkan market value sang pemain di musim depan. Jika peminjaman dibatasi maksimal 3 pemain saja, maka perlu diingat bahwa untuk penjualan permanen antar sister club tidak ada batasan kuota. Penjualan pemain antar sister club tidak akan dibatasi, asalkan proses transaksinya sesuai dengan syarat fair play dan diawasi ketat oleh FIFA dan pihak liga.
Sebagai kesimpulan, itulah 3 solusi taktis yang bisa diambil oleh manajemen untuk menyelesaikan polemik pemain Deadwood menurut analisis Zona Chelsea Indonesia. Ketiga solusi tersebut adalah jual pemain dengan harga wajar, lalu pinjamkan dengan klausul yang cerdas, atau sekolahkan ke RC Strasbourg. Namun di dunia sepak bola, selalu dipenuhi dengan sebuah kejutan. Bagaimana jika ketiga solusi ini gagal dan jendela transfer telah keburu ditutup? Maka manajer Xabi Alonso tidak punya pilihan lain selain berbesar hati. Ia sebaiknya mengintegrasikan kembali untuk para pemain yang tersisa ke dalam sesi latihan utama. Pemain-pemain tersisa ini jangan diasingkan, karena siapa yang tahu justru dari pemain yang terbuang inilah Chelsea bisa menemukan senjata rahasia ketika krisis cedera melanda skuad inti di pertengahan musim. Sejarah Chelsea sendiri pernah membuktikan bahwa keajaiban pemain terbuang memang nyata adanya. Kita punya 2 contoh monumental. Yang pertama, ingatkah kalian dengan Victor Moses di musim 2016-2017? Selama bertahun-tahun, Victor Moses hanyalah pemain musafir yang siklus hidupnya hanya dipinjamkan dari satu klub ke klub lain. Namun setelah kehadiran pelatih Antonio Conte yang terpaksa melakukan revolusi formasi menjadi 3-4-3, Antonio Conte lantas mengambil langkah out of the box, yaitu memasang Victor Moses di posisi baru sebagai wingback kanan. Hasilnya Victor Moses tampil bak kesetanan, tak tergantikan, dan bahkan menjadi tulang punggung Chelsea dalam merengkuh trofi Premier League. Contoh kedua yang masih segar diingatan adalah Trevoh Chalobah pada musim 2023-2024. Di awal musim tersebut, di bawah asuhan Mauricio Pochettino, Trevoh Chalobah sempat dibekukan oleh klub karena menolak untuk dijual. Trevoh Chalobah lalu diasingkan ke Bomb Squad dan tidak bermain sama sekali selama setengah musim. Namun memasuki awal tahun 2024, badai cedera menghantam lini belakang Chelsea tanpa ampun. Mulai dari Thiago Silva, Levi Colwill, Axel Disasi, Benoit Badiashile, hingga Wesley Fofana, satu persatu telah bertumbangan. Karena kehabisan opsi di lini belakang, Mauricio Pochettino lalu terpaksa menjilat ludah sendiri dan memainkan Trevoh Chalobah di bulan Februari. Luar biasanya, Trevoh Chalobah tampil sangat kokoh, lalu menjelma menjadi jenderal pertahanan dadakan, dan bahkan menjadi kunci permainan Chelsea sampai akhir musim, yang sukses mengamankan tiket ke kompetisi Eropa. Jadi kesimpulannya, jangan pernah meremehkan pemain yang sedang berada di titik terendah. Di bawah tangan dingin Xabi Alonso, bisa jadi 1 dari 9 pemain ini akan menjadi pahlawan tak terduga di musim ini. Bagaimana menurut kalian Blues? Dari ketiga solusi yang telah kita bahas, solusi manakah yang paling cocok? Atau kalian punya nama siapakah yang paling layak untuk masuk kembali ke dalam skuad inti Xabi Alonso? Coba tuliskan opini dan argumentasi kalian di kolom komentar di bawah Blues. Mari kita berdiskusi secara sehat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Sekali lagi jangan lupa tinggalkan like, share video ini ke grup-grup WhatsApp kalian, dan pastikan sudah klik tombol subscribe agar channel Zona Chelsea Indonesia bisa terus berkembang. Kalian juga bisa support channel Zona Chelsea Indonesia dengan cara men-scan barcode yang ada di video atau klik link Saweria yang ada di dalam kolom deskripsi dan kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video-video update selanjutnya. Dan seperti biasa, keep the blue flag flying high.
salam biru Chelsea. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.